Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Rahmawati, NIM 201400042. Saya dari lokal Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar belajar, yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bu Astri Adi SPDI. Selamat menyaksikan. Dan materi tentang konsep dasar belajar di sini ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitunya ada pengertian belajar, yang kedua ada hakikat belajar, yang ketiga ada ciri-ciri belajar, dan yang terakhir yaitunya tentang aktivitas-aktivitas belajar. Namun di sini saya akan mengembangkan 2 poin penting, yaitu tentang pengertian belajar dan juga hakikat belajar. Selamat menyaksikan. Pengertian belajar. Kemampuan diri yang kita miliki sekarang merupakan hasil belajar kita pada waktu yang telah berlalu. Nah, proses belajar yang kita lakukan hari ini tentunya akan terlihat pada waktu yang akan mendatang. Belajar merupakan sebuah proses bersifat multi yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, mulai dari kandungan sampai ke liang lahar. Nah, salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun yang menyangkut nilai dan juga sikap. Sebagai contohnya, Rudy sebelum kursus komputer, dia tidak dapat mengoperasikan komputer. Nah, sekarang setelah ia kursus, ia dengan lancar dan mahir dapat mengoperasikan komputernya. Yeni sebelum belajar, ia tidak tahu nama dan letak ibu kota Provinsi Lampung. Nah, setelah ia masuki sekolah dasar, ia dapat menyebutkan nama ibu kota Provinsi Lampung. Dapat dikatakan bahwa Yeni dan Rudy telah melalui yang namanya proses belajar. Selanjutnya, pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut W.H. Burton. Nah, ia berpendapat bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu yang kedua ada menurut W. Cherington. Nah, dia berpendapat bahwa belajar ini adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dan reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian atau suatu pengertian. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Jesne Berlinger. Nah, ia berpendapat bahwa belajar ini adalah proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Nah, dari ketiga ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang bersifat relatif konstan. Jangan Sekarang lupa ya, coba hari teman-teman Rabu perhatikan ulangan sebuah matematika. ilustrasi berikut. Nah, di sini ada beberapa siswa yang lagi sekolah. Belajar kelompok gimana? Jadi di sini ada siswa yang ingin merencanakan belajar kelompok. Nah, dia ingin mengajak temannya yang bernama Moza. Moza, ayo ikut belajar kelompok. Lain kali aja, lagi sibuk nih. Ya udah, aku duluan ya. Ketika teman-teman lainnya yang lagi sibuk belajar, tetapi si Moza ini lebih memilih untuk bermain game daripada dia itu belajar. Sehingga suatu hari ketika pembagian lapor, si Moza ini kena marah sama ibunya karena nilainya itu yang rendah dan juga dia sering tidur di dalam kelas. Sedangkan teman-temannya yang lain itu mendapatkan nilai yang tinggi karena mereka itu belajar. Nah, setelah kita lihat ilustrasi tadi, yaitu tentang kisah si Moza, maka di sini kita bisa melihat hakikat belajar itu seperti apa dan apa hubungannya. Secara harfiah, belajar itu adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, menurut Nana Sujana, ia berpendapat bahwa
Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi terdiri dari guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide. Nah, proses belajar tersebut terjadi melalui banyak cara, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, yang berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu perubahan pada diri pembelajaran. Proses belajar terjadi melalui banyak cara, baik sengaja maupun tidak disengaja, dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu perubahan pada diri pembelajar. Pada hakikatnya, belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Nah, perubahan yang dimaksud adalah perubahan perilaku tetap berupa pengetahuan, bertambahnya pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kebiasaan yang baru diperoleh oleh individu. Sedangkan pengalaman merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Jadi, belajar di sini itu diartikan sebagai proses perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi lebih terampil, dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri. Karena itu, seseorang yang melakukan aktivitas belajar dan di akhir aktivitasnya itu telah memperoleh perubahan dalam dirinya dengan pemilikan pengalaman baru, maka individu itu telah dikatakan belajar. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang bersentuhan dengan aspek kejiwaan dan mempengaruhi tingkah laku. Sedangkan kalau perubahan yang tingkah lakunya akibat mabuk, minum minuman keras itu bukanlah termasuk kategori belajar.